Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami di dalam program Berkat Pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita, alangkah baiknya jika kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita. Pada hari ini, kita masih di dalam kitab Kejadian. Kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-38. Kalau kita mau baca di Kejadian pasal yang ke-38 ini, judul perikopnya adalah Yehuda dan Tamar. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Seorang Yehuda memiliki 3 orang anak. Yang pertama bernama Er, yang kedua bernama Onan, dan yang ketiga bernama Shela. Dan suatu saat, Yehuda menikahkan anaknya yang pertama, yaitu Er, dengan seseorang yang bernama Tamar. Akan tetapi, kalau kita mau baca di pasal yang ke-38 ini, kita bisa mendapati bahwa Er ini berbuat jahat di hadapan Tuhan, sehingga ia mati. Pada saat itu, menurut adat istiadat di sana, seorang istri harus membangkitkan keturunan dari suaminya. Sehingga saat Er ini mati, Tamar diberikan kepada adiknya, yaitu Onan. Akan tetapi, sama seperti Er, Onan berbuat jahat di hadapan Tuhan, sehingga Onan pun mati. Jadi seharusnya tinggal anak yang ketiga, yaitu Shela sendiri. Akan tetapi, kita hari ini mau belajar dari Kejadian pasal yang ke-38, ayat yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-38 ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, "Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shela itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya." Dari ayat ini kita bisa melihat pandangan seorang Yehuda kepada Tamar. Dia berkata, dia takut memberikan anaknya yang ketiga. Karena dia takut jangan-jangan nanti anaknya yang ketiga juga ikut mati. Sama seperti anaknya yang pertama dan yang kedua. Sehingga kalau kita simpulkan, kita bisa mendapatkan bahwa Yehuda menganggap seorang Tamar ini sebagai pembawa sial di dalam keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, banyak orang-orang yang mengira hal yang salah kepada kita. Mereka berpikir kalau hal buruk terjadi kepada kita, itu semua karena karma perbuatan kita. Atau bahkan dianggap pembawa sial, sama seperti seorang Tamar. Padahal kalau kita baca tadi, penyebab kematian dari anak-anak Yehuda bukan seorang Tamar, melainkan karena konsekuensi dari dirinya mereka masing-masing, di mana mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Seringkali saat kita berada di posisi Tamar, di mana kita difitnah, kita dituduh oleh orang, kita merasakan keterpurukan, kita berdiam di dalam kesedihan kita, atau bahkan seringkali anggapan dunia, anggapan orang lain, kita jadikan sebagai definisi dalam kehidupan kita, sehingga kita sendiri merasa diri kita tidak berharga, diri kita merasa kita memang pembawa sial, padahal itu bukan hal yang benar Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi, pada hari ini kita mau belajar respon dari seorang Tamar. Tamar tidak diam di dalam keterpurukannya begitu saja. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tamar, kita mau baca di ayat yang ke-14. Di suatu saat, ini kejadian setelah Yehuda, yaitu istrinya, meninggal dunia. Kemudian terjadilah di ayat yang ke-14, beginilah firman Tuhan. Maka ditinggalkannya pakaian kejandaannya, ia bertelungkung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shela itu untuk menjadi istrinya. Kita bisa lihat bahwa Tamar mengetahui bahwa Shela tidak akan diberikan kepadanya. Sehingga Tamar tidak berdiam diri di dalam keterpurukannya, di dalam kesedihannya. Tetapi apa yang ia lakukan? Ia bertindak dan berjuang untuk kelangsungan hidupnya dan juga keturunannya. Sehingga inilah yang dilakukan oleh seorang Tamar. Kalau kita melihat secara sekilas saja, kita akan beranggapan bahwa Tamar ini adalah orang yang kurang benar, dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa Tamar bertindak menggunakan hikmatnya. Yang pertama, Tamar tetap taat, dia menunggu Shela besar.
Saat dia tahu Sheila tidak diberikannya, yang dilakukan adalah dia, di sini dikatakan dia duduk di pintu masuk ke Enaim, menunggu ayah mertuanya. Kalau kita lihat, ini kejadian setelah Yehuda kehilangan istrinya, sehingga yang dilakukan oleh Tamar ini bukanlah merebut kepunyaan seseorang atau merebut suami orang. Akan tapi dia berhikmat, dia melakukan hal ini. Sehingga kita mau baca lagi di ayat yang ke-16 sampai 18. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya." Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu." Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Kalau kita lihat di sini, perjuangan seorang ibu untuk membuat dan melangsungkan keturunannya, dia tidak sembarangan melakukannya. Dia tidak sembarangan melakukan dengan orang-orang di luar sana, tetapi dia tetap di dalam garis keturunan suami pertamanya. Sehingga kalau kita lihat di sini, yang dia minta sebagai jaminan bukanlah emas, bukanlah uang, tetapi cap meterai serta kalungnya. Sehingga bisa kita tahu bahwa dia tidak mengutamakan hal-hal yang duniawi. Dia tidak mengutamakan tentang keuntungannya sendiri, kepuasan pribadinya. Tetapi fokusnya tetap adalah memenuhi tanggung jawabnya, yaitu untuk meneruskan kelangsungan hidup dari keturunan suaminya. Sehingga kita bisa lihat dari dalam kehidupannya saat dia berani melakukan hal ini, dia berkorban sekali untuk tetap hidup di dalam tanggung jawabnya. Kita mau lihat di ayat yang ke-26. Dikatakan, Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Dikatakan di sini di terakhirnya, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Ini bisa dikatakan bahwa Tamar tidak tetap hidup di dalam dosa. Dikatakan hanya sekali itu sebagai pengorbanan dia karena dia mau melangsungkan keturunan suaminya. Sehingga kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, Tamar merupakan nenek moyang dari Sang Mesias sendiri, yaitu Yesus Kristus yang kita tahu. Seorang kafir, tetapi dia bisa melahirkan seorang yang luar biasa. Karena apa? Karena ia berani bertindak dan berani berjuang melakukan hal yang benar, melakukan tanggung jawabnya. Bukan diam di dalam keterpurukannya, tetapi dia melakukan segala sesuatu dengan hikmatnya yang berasal daripada Tuhan. Sehingga melalui pengorbanannya, kalau kita lihat tadi, berarti dia tidak bersetubuh lagi dengan siapapun. Kita melihat pengorbanannya untuk melanjutkan hal ini Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana kita harus melakukan segala sesuatu dengan hikmat dari Tuhan. Bukan dengan apa kata dunia. Tapi biarlah kita berjuang dengan kekuatan kita untuk kita menentukan kehidupan kita. Khususnya yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita. Saat orang lain berpikir hal yang buruk tentang kita, jangan diam di dalam keterpurukan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi marilah hari ini kita belajar untuk bangkit dari keterpurukan itu. Mari kita lakukan segala sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat hal-hal yang kita kira akan menjadi hal yang buruk, tetapi diubahkan menjadi hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, beginilah firman Tuhan untuk berkat pagi pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita.